Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua yang masih setia di dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Kita bersyukur karena kita telah masuk di dalam bulan yang baru dan kamu masih setia di dalam ibadah online ini. Kita sangat mengucap syukur atas komitmen yang telah kamu berikan di dalam pelayanan online ini. Dan kita juga mengucap syukur atas setiap yang kamu lakukan di dalam pelayanan tubuh Kristus ini. Saya harap Allah dimanapun kamu berada pada ketika ini, semoga kasih dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai dan melindungi kamu sekalian. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ruangan ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang telah kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus, kami sangat mengucap syukur kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Dan kami percaya Tuhanlah yang akan memimpin ibadah kami supaya kami diberkati oleh pelayanan yang ada pada hari ini melalui pujian, melalui pemberitaan firman Tuhan dan juga melalui pemberian kami kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah pada hari ini pada permulaan, pertengahan hingga akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
membacakan petikan di dalam Alkitab kepada kamu semua pada hari ini yang diambil daripada Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian pembacaan ayat Alkitab pada hari ini. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
jemaat Tuhan yang sangat dikasihi, kita bersama-sama berdoa bagi doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami orang-orang yang berdosa yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu. Nah sekarang Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu atas segala dosa kami dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan. Kami mohon Engkau mengasihani, memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami senantiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tambah akan keuntungan duniawi dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami senantiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga senantiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani. Kami tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sama manusia dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami. Cucikan kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Surgawi senantiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita walau di mana saja kita berada pada ketika ini bersama-sama melafazkan pengakuan iman ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua yang masih setia dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Apa kabar? Saya harap walau dimanapun kita berada pada ketika ini, semoga kita masih berada dalam keadaan yang luar biasa dan sudah semestinya kita masih merasakan perlindungan, berkat yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada bulan yang lalu kita sudah belajar banyak mengenai apakah itu kebebasan di dalam konteks Alkitab. Nah, pada bulan ini kita ada tema bulanan yang baru, yaitu kedamaian. Dan khusus untuk hari ini kita akan belajar mengenai subtema Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Dan teks diambil daripada 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampailah ayat yang ke-21. Seperti biasa saya akan bacakan teks ini dalam terjemahan bahasa Indonesia kepada kamu semua. Saya bacakan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami.
Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan perlanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian pembacaan teks petikan pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang telah kami kenali melalui anakmu Yesus Kristus dan juga persekutuan Roh Kudus. Kami sangat mengucap syukur pada hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi dengan kesehatan yang ada, dengan berkat Tuhan yang menyertai kami sepanjang kehidupan kami untuk bersama-sama beribadah dan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon Tuhan yang memimpin kami dalam pendengaran dan pembelajaran firman Tuhan, supaya apa yang kami pelajari tidak sekadar menjadi pengetahuan semata-mata bagi kami, tapi boleh menjadi sesuatu yang menguatkan kami di dalam iman kami, dan menjadi sesuatu yang boleh menjadi bekalan di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Kami menyerahkan pembelajaran firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi setiap waktu dan setiap saat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, memandangkan pada bulan ini kita akan bercakap mengenai kedamaian secara umumnya. Saya pikir adalah lebih baik jika saya meluangkan sedikit waktu untuk menjelaskan apakah itu kedamaian secara sederhana kepada kamu semua. Ini bertujuan untuk memberikan sedikit gambaran mengenai apakah itu konsep kedamaian yang ada di dalam dunia dan bagaimanakah damai itu beroperasi di dalam dunia ini sendiri. Persoalan yang pertama ialah apakah itu damai. Secara umumnya, damai bermaksud tanpa gangguan, waktu senang yang tidak ada pergaduhan dan perselisihan. Pada waktu yang sama boleh juga diartikan sebagai waktu tanpa perperangan. Namun saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, kedamaian adalah sesuatu yang sering diperjuangkan di dalam dunia sejak dahulu lagi daripada berbagai pihak. Namun secara realistiknya, jika kita melihat contoh kedamaian yang ada di dalam dunia ini sendiri, sesuatu kedamaian kita boleh lihat tidak akan bertahan lama. Mengambil contoh seperti Pax Romana, yaitu waktu kedamaian di dalam Empire Roma yang bermula pada tahun 753 hingga tahun 509 sebelum Masehi, yaitu kira-kira 200 tahun lamanya. Ataupun Long Peace yang bermula pada tahun 1945 hingga 1991, di mana tidak ada perperangan besar di dalam dunia seperti Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Walaupun pada hakikatnya memang ada perang-perang berskala kecil di tempat-tempat yang lain. Kalau kita melihat daripada corak kedamaian yang sudah pernah berlaku di dalam dunia ini, kita sedikit sebanyak sudah boleh menggambarkan bahwa kedamaian yang dibina di dalam dunia, di atas dasar dunia ini, tidak akan kekal selamanya. Kedamaian sering digagalkan oleh banyak sebab. Kita mungkin damai dari segi peperangan yang merenggut banyak nyawa, namun tidak damai dari segi kesehatan dan juga jenayah-jenayah setempat yang berlaku di sekeliling kita. Ada sahaja yang akan mengganggu kedamaian kita. Kenapa? Persoalannya, kenapa kedamaian susah untuk bertahan lama di dalam dunia? Jika kita melihat di dalam konteks hubungan sesama manusia, damai adalah sesuatu yang subjektif. Yang bermaksud konsep damai boleh berbeza mengikut individu dan kumpulan. Ada yang merasa damai jika mereka berjaya menghapuskan musuh mereka dan juga beberapa sebab-sebab yang lain. Ada juga yang merasa damai jika mereka merasakan tidak ada masalah di dalam hidup mereka, tidak ada kekurangan di dalam hidup mereka. Itulah definisi damai yang berbeda-beda mengikut orang. Tetapi kalau kita melihat Alkitab menjelaskan kepada kita dengan sangat-sangat jelas akar segala ketidakdamaian, huru-hara yang berlaku dalam dunia ialah dosa.
Karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia dikutuk karena dosa. Manusia dihalau daripada Taman Eden karena dosa. Dan karena dosa, etika dan moral manusia dikuasai olehnya. Sebab itu, damai sangat susah dipelihara di dalam dunia. Damai adalah sesuatu yang boleh dibina, tapi sukar untuk dipertahankan. Antara sebab yang lain ialah karena damai bersandarkan pengharapan kepada manusia dan bukan kepada Tuhan. Orang mencari damai daripada manusia dan bukan daripada Tuhan. Seperti dalam Mazmur 118 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Lebih baik berlindung daripada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Karena manusia ini sendiri tidak mampu menawarkan kedamaian yang kekal, yang sejati. Damai yang sejati dan kekal hanya ada dalam Tuhan, penyelamat kita. Amin. Sedikit mengenai damai dan juga bagaimana damai itu di dalam dunia ini. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam teks kita pada hari ini, pelayanan Paulus menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan pelayanan pendamaian. Apakah maksudnya pelayanan pendamaian itu? Pelayanan pendamaian yang dimaksudkan oleh Paulus di sini ialah pelayanan yang diterima langsung daripada Tuhan untuk dikabarkan kepada dunia bahwa hubungan manusia dengan Allah yang telah dirosakkan oleh dosa kini diperdamaikan di dalam Yesus Kristus. Kita yang pada mulanya kehilangan kemuliaan Allah disebabkan oleh dosa, kini diperdamaikan di dalam Kristus. Inilah pelayanan pendamaian yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan kita boleh baca di dalam ayat yang ke-18. Dan semua ini dari Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, menurut Rasul Paulus. Jadi pelayanan pendamaian ini adalah daripada Allah, inisiatif daripada Allah, ditawarkan kepada manusia supaya manusia boleh berdamai kembali dengan Allah, memperbaiki kembali hubungan yang telah dirosakkan oleh dosa, dihancurkan oleh dosa. Inilah pelayanan pendamaian. Ketika saya sedang mempersiapkan khotbah ini, saya teringat akan satu peristiwa yang berlaku ketika saya masih kecil, di mana saya dan kawan-kawan saya sering bertengkar. Kami bergaduh disebabkan oleh banyak hal. Kadang-kadang perkara-perkara yang membuat kami bergaduh hanyalah ketidakpuasaan karena kalah di dalam satu permainan. Apalagi kalau kalah karena ditipu. Karena meskipun community kami sangat kecil pada ketika itu, kami sangat kompetitif, kami sering bersaing-saing dan tidak mau kalah di antara satu sama lain. Pernah terjadi satu pergaduhan di dalam permainan guli di kalangan rekan-rekan karena ketidakpuasaan yang terjadi di dalam permainan itu. Dan pergaduhan itu berlanjutan selama beberapa hari, tidak berteguran dan saling menjauhkan diri antara satu sama lain, saling menjeling, melihat saja dan membuat wajah-wajah yang tidak sepatutnya. Namun apa yang terjadi setelah beberapa hari ialah mungkin karena masing-masing sudah merasa kesunyian karena tidak ada teman bermain. Karena bayangkan saja jika komunitas sangat kecil dan saling bergaduh antara satu sama lain, memang tidak ada teman lain lagi untuk bermain selain daripada teman yang sudah kita membuat permusuhan dengannya. Nah, oleh itu siapa yang lebih berani, meskipun pada hakikatnya dia tidak bersalah, akan terlebih dahulu meminta maaf. Dan biasanya apabila satu pihak sudah meminta maaf, yang satu juga akan meminta maaf kembali, dan barulah ada timbul kedamaian di dalam komuniti kecil kami pada ketika itu. Saya mau menyaksikan cerita ini sebagai ilustrasi tema kita pada hari ini, yaitu Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Seperti yang telah kita pelajari, setelah kejatuhan manusia di dalam dosa di Taman Eden, manusia sehingga pada saat ini tidak pernah berhenti untuk melakukan dosa. Kita masih melawan kehendak Allah yang suci,
kita mengabaikan kehidupan rohani dan memandang rendah berkat surgawi setiap waktu. Dan kesemua pelanggaran ini membuatkan manusia menjadi musuh kepada Allah. Dan layaknya kita ini semua dihukum atas pelanggaran-pelanggaran yang kita telah lakukan di hadapan Allah. Namun saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah dengan kehendak dan inisiatif Allah sendiri telah menawarkan pendamaian melalui Yesus Kristus. Meskipun pada awalnya manusialah yang terlebih dahulu memberontak terhadap Allah, tetapi Allah terlebih dahulu menawarkan pendamaian. Allah terlebih dahulu menghulurkan tangannya kepada manusia, menjangkau manusia, mengangkat manusia daripada kematian dan mengangkatnya, memindahkan kepada kehidupan. Oleh itu siapa yang percaya kepada Yesus tidak lagi bermusuhan dengan Allah, tetapi diperdamaikan dengan Allah karena kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Maksudnya di sini ialah dosa yang telah lama kita lakukan, yang sering kita lakukan, dipikul oleh Yesus, dibawa oleh Yesus, meskipun itu bukan miliknya, tetapi dijadikan miliknya supaya kita dibenarkan di hadapan Allah, supaya kita boleh mempunyai persekutuan semula dengan Allah, supaya melalui Yesus hubungan kita dengan Allah yang telah dicemarkan, dirosakkan dengan dosa, diperbaiki semula. Sebab itu Paulus membawa message pendamaian ini di dalam pelayanannya. Meskipun kalau kita melihat perjalanan pelayanan Paulus bukanlah dipenuhi dengan keluar biasaan, tidaklah dipenuhi dengan kesenangan, tidaklah dipenuhi dengan kelimpahan, tetapi dia tetap menjalankan pelayanan pendamaian ini di dalam penderitaannya. Kita mungkin tidak dapat melihat apa yang menjadi sumber kekuatan Paulus dalam teks kita pada hari ini. Tapi jika kita membaca teks sebelumnya, yaitu dalam pasal yang keempat ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18, kita akan dapat gambaran mengenai perjalanan pelayanan Paulus dan mengapakah pelayanan pendamaian ini sangat penting untuk dia beritakan kepada jemaat-jemaat. Saya bacakan pasal yang keempat ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Dan jika kita lanjutkan di dalam pasal yang kelima, kita boleh melihat dengan jelas apakah yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam pasal yang keempat, yaitu mengenai surga, satu kediaman yang kekal, tempat yang bukan diciptakan oleh manusia. Di surga tidak ada tekanan dan bebanan serta penderitaan, karena Allah yang setia, Allah yang baik sudah mempersiapkan segala sesuatu kepada umatnya yang percaya dan setia kepadanya sebagai upah pekerjaan yang telah dia lakukan di dalam dunia ini. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kedamaian di dalam dunia adalah sesuatu yang tidak konsisten dan tidak kekal, karena dunia ini sendiri dikuasai oleh dosa. Namun seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebentar tadi, mereka memusatkan pikiran mereka kepada apa yang tidak kelihatan pada waktu ini.
Mereka menempatkan pengharapan mereka, damai mereka bukan kepada dunia ini tetapi kepada Allah. Inilah yang menguatkan mereka di dalam pelayanan mereka, dan inilah yang diberitakan mereka kepada jemaat-jemaat yang mereka layani. Pendamaian di dalam dunia tidak konsisten dan tidak kekal karena manusia dikuasai oleh dosa. Dunia dikuasai oleh dosa. Namun kedamaian yang datang daripada Kristus merupakan kedamaian yang kekal. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apakah respon kita? Apakah aplikasi message yang telah kita pelajari pada hari ini? Seperti kata Paulus di dalam ayat yang ke-20, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, persoalannya ialah bagaimana memberi diri ini untuk didamaikan dengan Allah. Yang pertama, kita telah mendengar Injil. Kita mengetahui kebenaran bahwa melalui Yesus kita didamaikan dengan Allah. Dan jika kita belum menerima Yesus sebagai penyelamat kita, bertobatlah dan terimalah Dia pada hari ini sebagai Tuhan dan penyelamat kamu. Dan berdoalah, mintalah kepada Tuhan untuk memimpin kamu di dalam persekutuan dengan Tuhan yang lebih baik. Nah, setelah menerima Yesus, perkara yang sangat sukar dilakukan ialah hidup seperti orang yang percaya. Maksudnya ialah kita tidak sekadar menjadi percaya kepada Yesus, memanfaatkan anugerah pengampunan Yesus, tetapi ada perubahan di dalam cara kita berpikir dan cara kita bertindak, cara kita berkata-kata yang boleh menunjukkan bahwa kamu adalah pengikut Kristus, yang boleh menjadi kesaksian yang baik kepada orang lain bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Bukan hanya sekadar menjadi percaya dan berdiam. Karena iman tanpa perbuatan, iman tanpa perubahan adalah mati. Memang sangat mudah melaungkan kata-kata saya orang Kristen, namun susah untuk hidup seperti orang Kristen. Semua orang percaya mempunyai pergumulan ini. Namun janganlah membuatkan kesusahan ini ataupun pergumulan ini untuk berhenti melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi jadikanlah ini dorongan dan motivasi untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Inilah aplikasi bagi kita sebagai orang-orang yang telah menerima pelayanan pendamaian yang diinisiatifkan oleh Tuhan sendiri. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya harap melalui khotbah ini kita sudah mempelajari sesuatu yang baru dan kita dapat bertumbuh dalam iman kita dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur karena pelayanan pendamaian telah sampai kepada kami, di mana kami mengetahui bahwa melalui Yesus Kristus hubungan kami dengan Allah yang telah dirosakkan kini dipulihkan kembali. Dosa yang telah kami lakukan setiap hari dijadikan milik Yesus, dipikul oleh Yesus di dalam kematian dan bangkit dengan penuh kemenangan, dan kami yang percaya dibenarkan melalui pekerjaan Yesus. Tidak ada kata yang boleh menggambarkan betapa bersyukurnya kami karena kami telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Tapi ajarilah kami Tuhan untuk meresponi dengan perubahan, pertobatan dalam tindakan kami, kata-kata kami, cara pikir kami. Dan ajarilah kami Tuhan untuk mengasihi Tuhan melalui mengasihi sesama. Dan biarlah kami boleh bertumbuh di dalam iman kami, matang di dalam Kristus hari demi hari. Ini permintaan kami Tuhan. Dan pada waktu yang sama, di dalam waktu-waktu sukar ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan melindungi kami, menjaga kami, walau di mana saja kami berada pada ketika ini. Biarlah kekuatan yang datang daripada Tuhan terus menjadi sukacita bagi kami. Dan biarlah pengharapan daripada Tuhan terus menyinari kehidupan kami untuk berjalan maju ke hadapan. Dan setiap perincian kehidupan kami mau serahkan segalanya di dalam Yesus. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
jalanku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur dulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di surga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Shalom, salam damai, selamat hari Minggu kepada semua anggota PCS Alam Mesra. Apa kabar semua? Selaku pengurus di gereja mengucapkan selamat beribadah kepada semua. Semoga ibadah online ini memberi manfaat kepada kita untuk saling mengenal keluarga masing-masing. Mari kita tetap beribadah walaupun di dalam keadaan online ini sahaja, tetapi percayalah kuasa Tuhan menyertai kita. Pengumuman yang saya ingin buat adalah pada minggu yang lepas, satu penghutang suara telah dibuat untuk menentukan siapakah bendahari di PCS Alam Mesra. Berikutan perlantikan Bapak Nasiring sebagai pengurusi jemaat di PCS Inanam. Penghutang suara itu sebulat suara mengatakan bahwa Cegu Denli sebagai bendahari baru PCS Alam Mesra. Oleh yang demikian, semua dana gereja telah dipindahkan ke akaun Cegu Denli, dan untuk persembahan bolehlah disalurkan melalui akaun beliau. Saudara dan saudari, pihak kepimpinan PCS Alam Mesra sedang berusaha untuk mendapatkan akaun gereja PCS Alam Mesra sendiri di dalam keadaan yang sedang mencabar ini, tapi kami percaya kami akan mendapatkan akaun demikian nanti. Dan yang kedua adalah marilah kita tetap teguh untuk saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Saya percaya kebanyakan tempat
di kawasan kita ini banyak PKPD. Justru itu ringankan beban untuk kita menyokong dalam doa, dan sekiranya ada lebihan ataupun yang kita mampu untuk berikan kepada keluarga yang memerlukan, mari kita sama-sama berganding bahu memberikan sedikit demi meringankan beban. Juga tidak dilupakan sekiranya ada jemaat PCS Alam Mesra yang dalam kekurangan, jangan segan, jangan malu, mari berhubung secara terus dengan saya sekiranya Anda sangat memerlukan. Segala sesuatu ada masanya dan pasti Tuhan akan menolong kita. Itu saja pengumuman dari saya dan Shalom. Sebelum kita mengakhiri ibadah melalui platform online pada hari ini, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah, hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tidak lagi perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Petikan Alkitab diambil daripada Markus pasal yang ke-12 ayat 29 hingga ayat yang ke-31. Marilah kita mengakhiri ibadah melalui platform online ini dengan membawa berkat daripada Allah kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya.